Yes, kali ini gue akan membahas secara singkat dan juga mendetail untuk penjelasan ending film Conjuring ketiga nih. Yang teman-teman gue nih banyak yang berspekulasi, yang pada kadang-kadang tuh gue bingung, kok pada bingung sih. Pada bilang kenapa sih anaknya yang dipilih, kenapa si Davidnya yang pindah, kenapa penjahatnya matinya gimana, terus siapa yang pelakunya dari awal. Sebenarnya ya kalau kita perhatikan secara detail ya, pembunuh atau pelakunya tuh sudah terlihat di menit kedua sebenarnya kalau lu perhatikan tuh. Ketika si David, si anak kecil tuh dipegangin di dalam meja, ketika badannya sampai terbalik-terbalik itu, lu lihat deh ada beberapa detik, 2-3 detik itu ada kayak siluet video atau siluet scene itu yang menggambarkan tuh dia kayak lagi di, kayak ada orang tuh yang lagi mempengaruhi, atau lagi tuh kayak, ke orang bahasa gua mungkin ya, lagi tuh kayak menjampi-jampi sesuatu pakai gerakan jarinya lah. Lu bisa lihat tuh, dari situ gua bisa ngebaca dari awal sebenarnya tuh pelakunya adalah seorang manusia yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan iblis gitu loh. Terus ada pertanyaan juga secara singkat, kenapa anak kecilnya si David itu yang dipilih bukan orang lain? Kalau lu perhatikan ya, ketika dia awalnya dia di David tuh ke rumah barunya dan dia meniduri kayak ranjangnya itu kan terjadi kayak pergumulan dengan setan kan, pergumulan dengan kuasa roh jahat. Dan akhirnya si Lauren kan berapa menit kemudian dalam scene tersebut kan dia menyelidiki, menanyakan bahwa dulu ranjang ini taruh di mana. Terus kan dikasih lihat tuh sama si Debbie kakaknya, terus dia nunjukin di atas kayak karpetnya gitu. Dan dia melihat suatu pandangan tuh di bawah karpet tuh ada sesuatu. Dan bener kan, pas di bawah sesuatu dari karpetnya tersebut ada di ruang bawah tanahnya kan, ada kan itu kan kayak yang dibungkus pakai karung itu, dan itu pas tepat di atasnya. Jadi David lah yang dipilih seperti itu. Nah, Davidnya itu ke kakaknya si Arne itu adalah salah satu, ibaratnya tuh 3 pilihan tumbal. 3 pilihan tumbal yang dimauin oleh si Oculus ini, anaknya si pendeta Kotzner itu adalah yang utama, pelaku utama. Dia kayak melakukan perjanjian dengan iblis, dan dia harus menyerahkan 3 nyawa, ibaratnya baru semua itu akan berhasil. Dan yang pertama kan yang si wanita itu yang di dalam kampus, 2 orang itu dia sudah berhasil itu ketika dia diberikan oleh temennya. Salah satu yang kita lihat ya, kalau kita lihat kan dia kayak diberikan oleh gelang tangan seperti itu yang bukan bagian dari si Oculus tersebut, menurut gue tuh. Jadi ketika dia dikasih dan akhirnya tuh temennya nusuk dia dan dia merasa bersalah, dan akhirnya kan dia bunuh diri, dan itu 1 orang berhasil. Dan 2 lagi adalah The Lovers yang yaitu si Arne. Yang ketiga adalah si Ed yang sebagai ibaratnya utusan dari Tuhan. Dia nih semua tuh berkaitan semua. Dan yang mengalahkan semua itu akhirnya tuh tidak terjadi, lu tahu kan? Yang mengalahkan semua itu tidak terjadi. Makanya tuh ada scene-scene tuh flashback si Ed sama si Lauren tuh ketika dia masih muda, ketika dia bercinta, dia melakukan janji suci cinta. Nah, itulah yang mengalahkan. Lu perhatiin deh, ketika satu adegan si Ed itu mau martil ya, kalau kayak mau mukul si Lauren ya, ketika masih dipengaruhi kuasa jahat dengan mata yang masih berubah itu, dia tuh langsung tiba tuh teringat sesuatu ketika dia masih memegang suatu janji suci dengan si Lauren. Nah, itulah yang menyebabkan dia tuh akhirnya tersadar dan dia memukul tuh altarnya si Oculus itu, dan itu tidak terjadi dan akhirnya tersadar mereka. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Kenapa si Oculus itu tiba-tiba, misalkan ada pertanyaan, kok gampang banget terakhirnya seperti dicepetin? Enggak, menurut gua enggak. Itulah kekuatan cinta yang kalau kita iringi dengan yang kejadian si Arne sama si Debbie yang ketika di rumah sakit, yang akhirnya tidak menjadi bunuh diri kan. Lu lihat si Debbie tuh bilang I love you, I love you, I love you Arne, I love you Arne. Nah, itulah yang menyebabkan tuh si David itu si Arne itu tuh nggak jadi kayak nusuk lehernya itu. Nah, kali ini gua akan bahas ya secara mendetail obrolan gua dengan Mas BB69, Mas Setiawan, untuk secara detail ya tentang ending explanation dari film Conjuring ketiga nih. Lo harus dengerin sehabis ini. Oke? Terima kasih. Hasta la vista. Oke, cukup menarik sih. Nah, ini nih yang satu hal yang gue nggak sabar nih, dalam arti kemarin soalnya lu kan sempet tease nih, nantikan istilahnya ending explanation dari Mas Watching nih istilahnya. Gue penasaran sih di situ sih sebenarnya sih. Nah, sebenarnya apa nih yang lu istilahnya yang
lu ingin sampaikan atau apa yang lu dapatkan tuh istilahnya? Dari diskusi sama teman-teman gue mas ya, waktu sebelum gue tonton ya mas ya, ada sekitar 6 orang lah kurang lebih ya mas ya, yang mereka udah nonton ya mas ya. Gue lihat tuh mereka tuh kayak bingung mas, kenapa bisa gini, tapi terlalu gini. Jadi semua tuh rata-rata underestimate. Jadi semua mungkin karena mereka kurang paham. Mereka tuh bukan kurang paham ya, jadi menganggap film ini kayak terlalu kok ngegampangin gitu mas. Penjahatnya kayak gini, terus motifnya apa sih sebenarnya, kok dia milih orangnya seperti ini, kayak gitu-gitu. Banyak yang secara gampangnya mikirnya seperti itu mas, menurut gue mas. Secara endingnya mereka, karena bagi gue mungkin mereka udah keburu itu mas, karena mereka nonton kan Conjuring 1, Conjuring 2. Kalau pikiran aku karena udah keburu, berasa ada suatu ambience yang berbeda dari 1 dan 2 mungkin bagi gue mas, karena 1 2 mungkin terlihat horor banget kali mas ya. Kasus thrillernya nggak ada ya, mungkin ya thrillernya mungkin nggak ada ya mas ya, nggak terlalu thriller tapi lebih ke supranatural dikuatkan maksudnya kan, gue rasa ya. Emang berbeda sih, karena gue kan nonton ke 1 ke 2, rasa seramnya itu jauh berbeda. Betul. Jauh berbeda. Tapi ini kan karena dia menyelidiki, sekali lagi ini kan karena menyelidiki sebuah kasus yang itu loh mas, dalam sebuah kota yang sebelumnya 193 tahun ya nggak pernah terjadi pembunuhan. Nah itu ada nilai plusnya juga, jangan salah mas. Tiba-tiba terjadi pembunuhan, dan pembunuhannya unik juga nih, gue pikir dalam sebuah kenyataan unik juga mas. Dia ngaku dalam kuasa kegelapan atau kerasukan ya kita ngomong ya mas ya. Dan tugasnya si Warren sebagai seorang demolog, ahli supranatural, atau dia ahli supranatural atau polisi mas ya? Ahli supranatural. Nah ahli supranatural adalah dia berusaha untuk membuktikan bahwa dari tindakan yang mereka dapat, arahnya tuh memang sepertinya seperti itu gitu mas. Kayaknya dia lebih mengebelain ini si terdakwanya gitu mas. Jadi serunya menurut gue tuh di sana gitu. Sedangkan bagi gue lawannya si Warren, si suami istri ini cukup kuat bagi gue mas, karena ini kan kita dari awal sampai habis kan kayak dikasih teka-teki juga sebenarnya kan mas. Siapa nih sebenarnya kuasa kegelapan, atau siapa ini, atau si lakinya emang benar-benar gara-gara dia bersekutu sama setan atau gimana gitu loh. Kita mikirnya gitu kan, si Arne ya. Atau memang dia itu memang sengaja dalam istilahnya pengaruh obat-obatan lah, atau istilahnya cemburu lah, mabuk lah, seperti itu ya kalau kita orang secara logika. Iya, atau mungkin dia terlibat mungkin kayak perjanjian dengan yang setannya dianya gitu mungkin ya. Kayak gitu mas. Jadi secara ending explanation bagi gue ya, kalau menurut versi gue mas ya, karena temen gue lihat pada banyak yang bingung, bukan banyak yang pada menganggap tuh motif-motifnya tuh kayaknya terlalu ngegampangin sutradaranya mas. Endingnya tuh terlalu kayak cepet banget juga endingnya. Kan kita harus ketahui mas, di sini kan si Oculus ya, si itunya ya mas ya, kalau dibilangnya si anaknya si itu kan yang jahat kan, sebenarnya anaknya pendeta kan mas. Betul. Itu aja ini spoiler nih udah. Di antara 1-2 aja tuh, 1-2 orang temen gue tuh pada ngangel itu anaknya lo mas. Wajar gak mas menurut mas pada ngangeh anaknya? Menurut gue sih agak wajar mas. Itu sih kalau ngangeh sih istilahnya nggak keterlaluan sih, soalnya kan itu kan di bapaknya kan dia ngomong bahwa itu saya punya anak gini istri saya meninggal, itu kan harusnya udah tahu. Cuma karena karena bapaknya kan bilang kan ya ini karena saya ini benar-benar tertarik terhadap dunia Oculus, dalam arti dunia istilahnya gelap. Dia pengen istilahnya sebenarnya itu tertariknya bukan buat dilakukan, tapi dia ingin meneliti nih sebagai pendeta ya, sebagai pastor tuh ingin meneliti. Ternyata sang anak itu malah terlibatnya jauh lebih dalam, bukan sekedar meneliti. Iya. Tapi kalau misalkan kalau bilang mereka nggak nangkep, itu bingung juga sih, kok nggak nangkep ya? Iya, ibaratnya sampai pembunuh itu sebenarnya siapa itu ada 1-2 tuh yang nggak ngeh mas, nggak gitu siapa loh mas. Dan menurut gue mungkin wajar sih mas. Ada kan beberapa part kan, lu perhatiin nggak mas, yang si anaknya kan sekilas mukanya kan wajahnya kayak si yang itu kan mas. Yang setan ya? Iya setannya kan. Ada kemiripan sedikit kan memang kan. Betul. Urusnya kan. Betul.
Dan Jadi mereka bingung, ada beberapa juga bingung. Satu, kedua adalah mereka bingung kenapa urusannya sama si Ed-nya, Mas. sama Itu siapa? bagi gue juga wajar sama si Ed. Kesannya Oh. kenapa sih yang dikejar? Itu memang kan komut versi gue sih, ini emang si Ed emang lagi pengen dikejar, Mas. Si Ed itu bukan tanpa sengaja karena dia terlibat. Jadi si itunya sekalian mau bunuh dia suami istri. Menurut gue enggak, itu dari awal memang si Oculus ini anaknya ini si Aisla ya, si Aisla ini pengen emang kan dia ngejarnya 3 orang, Mas. Betul, ini kuncinya. anak kecil segala macam kan. Iya, anak kecil, sebutannya apa, the lovers, the sons, and anak dari Tuhan ya, atau kiriman dari Tuhan kan. Dia tahu itu kiriman dari Tuhan tuh, kita tuh si Ed, Mas. Betul. Si Ed itu. Jadi alasannya itu, jadi semua itu diskenarioin, Mas. Mereka kan katakan kan kesannya serba kebetulan ya. Kesannya serba kebetulan, tapi sebenarnya tuh mereka memang udah incer si Ed. Karena kekuatan cinta dia, makanya dia mau hancurin dulu nih si Ed sama si Lauren itu, Mas. Kan cara polanya si setan itu kan bikin seolah-olah dia nusuk, bikin pandangan dia itu kan kabur, terus dia tiba-tiba seolah-olah dia bunuh diri atau ditusuk sama dia gitu. Dia maunya seperti itu tuh polanya tuh, Mas. Pola pembunuhannya seperti itu kan. Betul, dalam arti si Ed-nya dibikin ngebunuh si Lauren, terus mungkin kalau misalnya berhasil ngebunuh, nanti si Ed merasa berdosa jadi bunuh diri, sama seperti yang di penjara itu dalam pengaruh jahatnya. Iya, terus yang Sun itu kan, yang si cewek itu kan udah berhasil. Pertama dia ngebunuh temennya kan, terus dia bersalah, terus dia lompat dari jurang. Nah itu orang aja pada ngangeh tuh, Mas. Terus padahal kenapa? Itu masih dalam satu rangkaian. Iya, Mas tahu gak, Mas, kenapa sih itu yang jadi Sun itu kenapa yang dipilih? Yang mana? Yang cewek itu, yang si siapa sih namanya tuh, yang dipilih berarti tuh akhirnya jatuhin ke sungai itu. Yang jatuh ke jurang itu ya? Iya, kenapa dipilih? Kenapa tuh, Mas? Kalau menurut Mas kenapa? Saya kurang nangkep tuh yang kenapa dia dipilih. Nah itu malah elemen penting bagi aku, karena kan lihat gak, Mas, di satu adegan di pertengahan film kan dia kan ada dikasih, ada yang nitipin dia tuh bendanya itu, totemnya itu, Mas. Oh iya, totem, betul. Iya, totemnya itu yang kayak totem apa, kayak patung gitu kan. Kayak patung yang udah arwahnya kali itu apa ya. Nah itulah penyebab itu di awal ya. Jadi dia kan diceritain kan, dia kan kata si pendeta bapaknya itu kan, atau kata si itu ya, kata siapa ya, pokoknya dia bilang bahwa ini ngacak dia kan, sebenarnya dia ngacak tapi dia berpola gitu, Mas, dan dia pengen menciptakan tuh dunia kacau, tau gak, Mas? Menciptakan tuh kekacauan. Sebenarnya dia pengen menciptakan tuh, si Isla itu adalah orang yang pengen menciptakan tuh sebuah kekacauan, terutama untuk dia tahu tentang si Ed, karena Ed kalau nggak salah kan dia itu kan, Mas, dia mungkin satu pengikut ini gue tangkap ya, Mas, dia kayak pengikut yang ada di prequel yang ada di Conjuring itu kan, dia salah satu pengikut yang kayak pemuja setan itu kan. Jadi dia tahu si Ed ini adalah salah satu yang harus dimusnahkan gitu. Iya, istilah kayak gitu. Terus kenapa si anak kecil itu, nah banyak yang bingung juga, anak kecil itu siapa namanya, si David ya? Yang pertama David ya? David bukan? David, betul. David itu kenapa yang dipilih juga, kenapa nggak orang lain kan, bukan si Debbie kakaknya gitu kan, bukan si Debbie sebagai kakaknya, kenapa dia dipilih di awal kan? Karena kalau menurut Mas kenapa, Mas? Kalau menurut Mas? Kalau menurut saya sih kalau kayak gitu tuh itu kalau David sih kebetulan sih, Mas, atau kemungkinan besar itu karena dia tahu nih si David ini, maksudnya dalam arti keluarganya itu menyayangi dia, dan dia pasti ada tanda kutip itu kekasih pacarnya ini nih yang akan berkorban sih menurut gue sih. Gitu, Mas, bukan karena dia megang sesuatu benda. Di awal itu dia nggak megang loh, dia emang megang. Kan diceritain di itunya, diceritain di flashback dia pas ke rumah baru, Mas. Nah, pas dia masuk rumah baru yang dia pertama kali masuk sendiri itu. Ranjang. Nah, itulah yang dipilih ranjangnya. Iya, dari ranjang airnya itu kan dia coba-coba masuk ke rumah, dan itu mungkin dia lagi nunggu mangsa, mungkin yang lagi ditunggu siapa nih rumah baru, penghuni rumah baru. Akhirnya dia yang dipilih.
Nah, jadi dalam arti gini, sebenarnya itu kebetulan dia yang ke situ duluan. Iya, tapi karena si Arning itu memang sepertinya tuh mau dipancing ya si Arnie ya. Si Arnie itu kan mungkin awalnya kan si itu sebagai apa namanya, sebagai si David sebagai itunya lovers ya, sebagai bahasa itu yang korbannya kan. Tapi kan si Arnie mungkin nantangin si iblisnya itu, Mas. Betul. Kekuatan si Red, dia nantang, lu kasih kirim ke gua, dan si itu sempat lihat tuh. Iya, transfernya si Ed-nya. Ya sempat lihat, akhirnya dia jadi kena jantungan kan, diancam sama si itu. Jantungannya gue nggak tahu, Mas ya, di Conjuring 1 Conjuring 2 aja punya riwayat gitu, atau gara-gara pas dia lagi mau nyelamatin. Seingat gue sih 1-2 kayak masih belum ada ya, seingat gue ya. Mungkin itu emang bertambahnya usia, ataupun yang terakhir itu kan yang pertama itu kan sempat pengen dicengkram ya. Iya, soalnya dia bilang si apa namanya, kayak roh jahatnya tuh melalui si David kan bilang, lu akan gua bikin jantung lu, gua tarik jantung, dia bilang gitu kan. Betul, yang dia saya berusaha cengkram malah bisa yang. Iya, itu gua rasa itu mungkin ada pengaruh dari kuasa kegelapan itu, Mas ya. Mungkin sih, atau istilahnya ya tadi itu dengan, kalau dalam cerita ini kan berkesinambungan tuh dengan bertambahnya usia segala macam sih, seperti itu sih. Cuman kalau kita lihat di film ini itu memang diperlihatkan bahwa setannya itu yang berusaha untuk mencengkram jantungnya kan. Iya, dia saya bilang seperti itu. Dan si Ed tuh nyadar ya, si Ed itu hebatnya itu dia saling bahu-bahu sama si Lorraine. Emang si Ed itu kayak punya satu pikiran yang bagus sama mereka, walaupun kesannya si Lorraine lebih kuat ya, Mas, dari sisi itu ya, kayak pelacakan yang dia bisa ngebaca, Mas. Melihat, betul, bisa melihat, punya vision. Visinya kuat. Nah itu si Ed itu sempat kan sebelum dia pingsan atau apa kan, dia sempat lihat bahwa itu si David pindah ke itu kan. Betul. Si itu, dan semua tuh nggak menyadari, si Lorraine-nya nggak menyadari kan. Betul, jadi betul. Nah itu tuh baru dikasih tahu pas dia sadar dari pingsannya. Iya. Itu di awal kita udah dikasih itu sebenarnya sih adegan awal tuh yang termasuk yang paling terserem sih, Mas, yang ketika anaknya badannya itu ngeliat joget patah-patah. Iya, itu ngeri loh, Mas. Itu suasana anginnya terus anaknya cakarannya semua tuh ngeri loh, Mas, itu sebenarnya, Mas. Tapi juga tetap terjaga ritmenya sampai ending kalau lu perhatiin fokus nontonnya, dan kita nggak berharap terlalu jump scare yang gimana, kita ikutin alur. Kalau kita udah terbiasa nonton film-film misteri, ini bagus bagi gue, Mas. Ini kategori horor lah bagi gue, Mas. Nggak horor ya? Horornya tuh masih horor misteri, Mas. Jadi masih kalau Mas ini masih bisa nikmatin lah ya, karena horornya itu nggak pure horor ya kalau Mas, menurut Mas ya. Iya, horornya tuh masih bisa gue, jadi gue bisa nimpalin nih, Mas. Jadi teman-teman gue besok gue pengen ketemu nih, mau gue kasih versi gue nggak mau membenarkan ya, tapi gue pengen gue jelasin gitu ke dia gitu. Banyak yang nggak paham mungkin, atau yang menganggap terlalu pengen ekspektasinya, mungkin pengen ke 1K2, jadi anggap ini udah buruk duluan, Mas. Mungkin bisa. Bisa. Ini buat gue film yang cerdas, maksud gue, Mas. Ini film yang cerdas loh, Mas. Dibalik memang ya sekilas ya klise-klise aja, tapi bagi gue nih cerdas, cara urutan cerita itu bagus, Mas. Macam-macamnya bagus bagi gue. Dia kan si Lorraine tahu sendiri kan itu anaknya itu, karena dia punya fisiknya berasa nih kayak di bawah tanah. Dia kan akhirnya punya visinya seperti itu kan. Iya, emang sebenarnya ini kalau secara cerita sih emang cukup relate dengan Asia ya, Indonesia, istilahnya mengenai kutuk, mengenai tadi gue bilang itu mengenai santet kan, ini kan hampir sama kan. Terus habis itu mengenai saya perjanjian dengan iblis yang dimana dia harus menjanjikan misalnya, kalau mau kekuatan gini harus korbannya segini, seperti itu ya. Ini benar-benar untuk Asia itu relate sih menurut saya sih ya. Harus ya, betul. Nah, tadi kan Mas kan sudah panjang lebar nih ngomongin kelebihan dari film ini nih. Menurut Mas ada kekurangannya nggak? Kekurangan sih tentu mungkin bagi gue ada, tapi bagi gue sih sedikit
masih tertutup sama kelebihannya film ini sih Mas. Jadi bagi gue ini nggak terlalu signifikan banget. Bagi gue mungkin kekurangannya Mas ya, mungkin endingnya terlalu kesannya agak diburu-buru dikit memang. Yang tiba-tiba tuh mereka udah ketemu sama si Opulusnya atau anaknya tuh Mas. Dikit buru-buru. Tapi mau nggak mau memang karena di tengah sempat temponya melambat, bagi gue dengan temponya di akhir dikebut ya menurut gue ya itu ya cukup oke lah, masih oke lah Mas. Terus Mas setuju gak dengan tindakan si Ed itu, dalam arti tidak berusaha menolong daripada tokoh jahatnya, istilahnya malah dia bilang malah wah lu gagal nih mengirimkan tiga roh kepada tuan lu, maka lu tahulah mereka nggak bakal pulang tanpa tangan kosong, istilahnya dengan tangan kosong. Terus kayak dibiarin tanpa ada usaha untuk membantu. Kalau Mas, menurut Mas itu tindakan gimana? Bagi gue sih kalau di dalam situasi saat itu, bagi gue sih emang itu sudah tepat sih Mas. Karena kan dia kan juga di bawah kayak tingkat kesadarannya kan juga masih setengah-setengah kan si Ed kan Mas. Iya Mas. Tingkat apa sih bahasanya sih, tingkat kerasukannya kan masih belum waktu saat itu, waktu di rumah itu kan kayaknya kan belum terlalu, tingkat kesadarannya belum terlalu full kan Mas kayaknya ya. Ya sampai akhirnya pas mereka ketusuk kan toto mereka udah di lapangan rumput itu kan Mas, di depan rumah itu dia naik ke atas soalnya. Itu naik ke atas bukan seolah-olah itu adalah sebuah kayak ilustrasi visi dan misi mereka. Ilusi, bukan, kayak itu dia naik ke atas, tahu gue naik ke atas terus dia bilang saya lupa bawa obat jantung saya, ketinggalan kan, ternyata itu ada dia bawa itu seperti itu sih. Nah kalau jujur aja itu sih agak mengganjil sih, dalam arti ya itu tadi itu menurut gue sih agak mengganjil karena dalam arti tapi kalau dibiarin gitu aja. Tapi kalau menurut versi gue Mas ya, mereka ketika sudah di bawah sih bener Mas, sudah dalam ruangan bawah tanah itu Mas. Tapi ketika terjadi pergumulan Mas, itu menurut gue itu pas terjadi pergumulan tuh mereka udah antara sadar nggak sadar. Ilusi menurut gue, ilusi yang benar-benar terjadi tapi ngelawan gitu ibaratnya gitu di dalam alam bawah sadar ya. Yang dimana dia bisa melihat dirinya di depan ya, saya kayak kaca gitu ya. Ya iya gitu. Kalau menurut gue sih itu Mas Toto dia pas udah setannya mati kan ketusuk itu ya lehernya ya. Udah hilang kan Toto dia langsung tiba di halaman kayak ibaratnya mungkin di bawah situ mungkin situasi itu karena udah bergumulan itu. Kalau menurut gue sih Mas. Kalau menurut Mas dia sempat naik ya Mas ya. Nah, ya tadi itu sih kalau gue sih poinnya sih yang kurangnya sih itu sih terutama sih yang paling utama itu pas endingnya itu tuh. Yang berikutnya itu mungkin gue sama seperti para penonton Conjuring lainnya ini mungkin karena berharap mempunyai istilahnya aura-aura atau istilahnya dieksekusi mirip kayak yang pertama dan kedua model horornya nih, ternyata beda jauh eksekusi model horornya dalam arti. Tapi kan si sutradara kan si Michael Chaves kan udah bilang Mas, sebenarnya kan dia ini emang sesuatu, malah dia bilang ini adalah, dan gue setuju mengiyakan Mas, ini musuh terkuat dari si Ed sama si Lorraine Mas. Oh iya, karena di awal juga kan pendetanya kan ngomong kan, lu mau mengorbankan nyawa lu demi istilahnya anak laki-laki itu emangnya. Kan sempat ngomong kan karena ini emang bukan hal mudah, lu bisa mencoba nolong dia tapi lu bisa mati nih, dan ternyata itu banyak adegan mereka hampir mati ya. Iya, yang adegan kan udah sempat kayak kesannya mereka semua tuh hampir kalah semua Mas, kayak hampir jatuh ke jurang situnya. Iya betul. Terus adegan terakhir itu. Yang gila sih maksudnya dalam arti dia bisa misalnya iblisnya itu bisa memanipulasi kita ngelihat apa kayak yang pertama kan dia ngelihat wah pacarnya ini lagi joget-joget mesra padahal sih enggak misalnya, atau nih pacarnya ini lagi diancam sama misalnya sama temennya itu yang laki-laki itu padahal sih kagak, bos yang binatang itu kan. Betul, temennya kan itu kan, atau pas
si Lorennya itu di rumah itu disangka itu setan kan sama si itu. Iya, makhluk gede itu kan. Tapi terus di rumah juga pas sebelum dia dapat bunga itu dia mau nusuk lagi kan, untung dipegang sama dari belakang tuh tangannya. Oke. Ini jadi kalau sudut pandang aku karena belum nonton Conjuring 1, Conjuring 2, bagi aku nih untuk film horror misteri ya berdasarkan sebuah kisah nyata, ini nggak berlebihan bagi gue, Mas. Nggak berlebihan dan nggak berkurangan ya? Iya, nggak berlebihan. Sebagai gue yang lihat ini adalah sebuah kisah nyata, Mas ya. Beda cerita. Kalau ini adalah sebuah horor yang seperti mungkin kalau kita bilang nggak terlalu digembar-gemborkan based on true story-nya, Mas. Itu sih yang sudut pandangnya gue ngeliatnya sih. Menarik nih. Iya nih. Oke. Tadi kita udah ngobrolin panjang lebar. Statement gue mungkin mereka nggak setuju yang udah nonton 1-2 ya. Tapi sekali lagi nih. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.